Lembaga survei Poltreking kembali melakukan survei atas dinamika politik di tanah air, khususnya mengenai elektabilitas Capres dan Cawapres jelang Pilpres 2024 mendatang. Survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden dengan metode random sampling yang dilakukan pada bulan Februari, Maret, dan juga April 2023. Dari simulasi 10 nama elektabilitas calon presiden, survei terbaru menunjukkan Prabowo Subianto memimpin dengan elektabilitas 30,1%, disusul Ganjar Pranowo dengan angka 28,3% dan Anies Baswedan di posisi 20,4%. Dalam tren terbaru, elektabilitas 3 capres Prabowo Subianto ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Anies Baswedan pemirsa cenderung stabil dan Ganjar Pranowo sedikit mengalami penurunan. Sementara dari simulasi 10 nama elektabilitas calon wakil presiden, Erick Thohir memperoleh elektabilitas sebesar 17,1%, Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan 15,5% dan Ridwan Kamil di angka 13,5%. Dari simulasi elektabilitas pasangan Capres-Cawapres dengan 3 pasangan Capres-Cawapres didapatkan pasangan Capres Prabowo Subianto Erick Thohir mendapatkan angka jika bersanding sebesar 32,7%, kemudian Ganjar Pranowo Ridwan Kamil sebesar 30,2% dan Anies Baswedan Khofifah Indar Parawansa sebesar 20%. Cawapres menjadi variabel menentukan tentunya dalam Pilpres 2024 untuk menentukan siapa yang akan menang nantinya pemirsa. Kalau kita lihat nih Mas Hanta Yuda, PKB ini kan teman koalisinya dari Gerindra. Tetapi kalau kita lihat dari hasil Poltreking ini mengungkapkan bahwa ternyata Caimin itu elektabilitasnya hanya 2,4%, kemudian Erlangga Hartarto 1,9%. Tapi di Golkar ada yang juga cukup tinggi yaitu Ridwan Kamil 16,7%. Kira-kira ngelihat peta yang ini dengan elektabilitas yang ada, siapa sih capresnya yang memungkinkan untuk Prabowo Subianto? Tadi Bang Doli ada poin bahwa posisi cawapres akan menjadi salah satu faktor penting bagi partai politik akan bergabung ke partai mana. Itu betul, saya kira posisi atau variabel cawapres ini menuju 2024 ini sangat 2024 mendatang itu sangat penting karena dua hal. Satu, karena posisi capres ini elektabilitasnya 3 orang ini kompetitif, pernah bergeser, berubah, saling salib. Yang kedua, tanpa incumbent juga membuat peta sangat kompetitif. Nah, karena itu variabel cawapres menjadi penting. Kalau keliru dalam menentukan si cawapres bisa berpotensi menggerus suara capres. Misalnya ada penolakan, ketidaksetujuan dari basis pemilihnya. Karena seperti air dan minyak yang tidak bisa bercampur basis pemilihnya misalnya dipaksakan. Atau yang diharapkan si cawapres adalah bisa mendongkrak, ikut mendorong komplementer kontributif secara elektoral sebelum kita bicara nama tadi. Nah, karena itu variabel cawapres saya kira akan masuk, kita setelah ini masuk pada fase siapa cawapres yang akan tepat mendampingi 3 capres potensial kuat ini. Nah, dari beberapa nama, memang tadi di survei kami yang baru saja dirilis oleh Poltreking Indonesia, ada banyak variabel. Satu adalah para cawapres ini akan dipertimbangkan dari sisi elektabilitas. Elektabilitas ada berapa nama, sebenarnya mirip dengan beberapa pola disebutkan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu. Pak Jokowi mengatakan Erick Thohir, Sandiaga Uno itu 2 besar dan Ridwan Kamil 3 besar dalam survei selalu berapa kali. Tapi Pak Jokowi juga menyebutkan nama Caimin, nama Mas Erlangga, dan menyebutkan nama Pak Mahfud MD. Betul, itu juga masuk dalam 10 besar atau 7 besar dalam survei. Jadi saya kira itu dari sisi elektabilitas. Yang kedua, dari sisi boarding pass, apakah si capres mampu melengkapi si capres yang belum cukup kursinya untuk pencalonan. Kalau Ganjar sudah cukup dalam konteks ini. Tapi seperti Anies, apalagi sekarang kita bicara Prabowo, itu membutuhkan. Nah, di sini peluang Golkar dan peluang Gerindra. Maupun peluang PKB dan Golkar termasuk PAN. Tapi sekaligus inilah akan menimbulkan komplikasi politik yang akan krusial soal penentuan cawapres. Misalnya Caimin sudah berharap menjadi cawapresnya Prabowo. Dengan hadirnya Golkar punya 2 nama tadi, ada Erlangga dan Ridwan Kamil, ini akan menimbulkan komplikasi politik bagaimana perkembangan ke depannya. Faktor yang ketiga cawapres yang akan ditimang-timang adalah yang akan menjadi cawapres primadona satu, memiliki menopang elektabilitas, melengkapi boarding pass. Yang ketiga dia menopang isi tas atau logistik. Ini penting juga. Yang ketiga kedekatannya dengan si capresnya, dan yang keempat adalah kedekatan si calon atau bakal cawapres dengan kingmaker kuat. Dalam konteks ini pengaruh Pak Jokowi, Bu Mega misalnya, itu sangat penting untuk dianalisa. Nah, kalau tadi saya ingin langsung jawab pertanyaan Tisa tadi, dari nama,
Kita bicara Prabowo hari ini ya, yang sekarang lalu lintas pertemuan Pak Prabowo ini tidak mau kalah dengan lalu lintas arus balik Lebaran ini. Tiap hari dan seharinya luar biasa banyak, dan ini wajar saya kira. Setelah ada deklarasi di Ganjar tidak mau tertinggal, ini kan kayak pendulum, bandul politik terus bergeser, bergoyang, berpindah-pindah. Nah, kalau kita bicara Pak Prabowo, sekarang kan potensi Gerindra itu yang bersama ada PKB. PKB membawa nama Muhaimin Iskandar. Kalau Golkar masuk, di Golkar itu punya dua nama. Pertama tentu Ketua Umumnya Erlangga, dan ada Ridwan Kamil yang juga membidik posisi ini dengan masuk Golkar. Ada PAN dengan lupa yang sejak awal membawa nama Erick Thohir. Nah, nama-nama yang menggunakan jalur partai ini saya kira akan bertarung menjadi pertimbangan bagi Prabowo untuk memenangkan pertarungan. Karena faktor tadi dicari faktor elektabilitas. Nah, kalau saya kembali ke pertanyaan Tisa soal elektabilitas, iya, Ridwan Kamil melampaui Erlangga dalam konteks Golkar ya, kita lihat data tadi. Meskipun ada Sandi dan Erik di atasnya. Tapi kalau dua orang itu. Tapi dari sisi pemilik boarding pass yang paling merasa berhak untuk mendapatkan itu adalah Pak Erlangga. Nah, disinilah akan dapat double komplikasi. Dari sisi partai saja, nanti ada pertimbangan antara Ridwan Kamil dan Erlangga. Di antar partai nanti ada Erick Thohir dengan PAN mengusung nama, misalnya kalau PAN mendekat ke Prabowo, kemudian juga Caimin yang sudah sejak awal mematok dirinya untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, dinamika ini saya kira akan membuat Pak Prabowo berpertimbangan agak tidak mudah untuk menentukan, karena Prabowo bukan sekedar membutuhkan boarding pass, membutuhkan tiket, tapi bukan hanya ingin jadi kandidat dalam fase kandidasi, tapi soal winning the election, memenangkan pertarungan, harus mencari cawapres yang kuat. Keliru menentukan atau memilih cawapres, sulit bagi Prabowo yang sudah beberapa kali bertarung untuk menang. Jadi cawapres Pak Prabowo ini menurut saya, kebutuhan Pak Prabowo adalah komplementer terutama untuk melengkapi kemenangan. Karena itu pertimbangannya, satu, dia harus punya elektabilitas kuat melengkapi Prabowo Subianto. Yang kedua, dia bisa tadi seperti Bang Doli katakan, menghimpun, menyatukan, menyolidkan partai untuk menggerakkan mesin. Kalau bisa ada pertimbangan nasionalis religius juga, kalau bisa juga ada pertimbangan Jawa dan luar Jawa juga. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan bagi cawapres Prabowo. Ganjar juga punya kebutuhan, Anies Baswedan juga punya kebutuhan profil seorang cawapres untuk memenangkan pertarungan ke depan. Mas Hanta, apa yang paling dicermati oleh para pemilih ketika ada pasangan, karena mengingat pasangan ini kan masih terjadi utak-utik pasangan capres dan cawapres terkait dengan elektabilitas juga? Seperti tadi saya katakan, betul, sekarang fokusnya di capres ya. Tapi karena capres ini jaraknya, marginnya tipis, ini akan dicermati oleh partai politik dan para pemilih. Nah, bagi seorang capres, saya ingin jawab pertanyaan Sarah tadi, menarik ya, bagi pemilih ya, bukan bagi partai politik. Tadi Bang Doli pertimbangan partai, bagi pemilih melihat dari sisi cawapres. Setiap para pemilih, basisnya Ganjar, basisnya Prabowo, basisnya Anies, punya preferensi pasti menginginkan. Nah, kalau kita bicara Ganjar misalnya, Ganjar ada dua pilihan, sama dengan Prabowo. Apakah dia memaksimalkan basis dia yang dia belum maksimal? Misalnya dia di Jawa Tengah baru 70%, kan bisa 90%. Di Jawa Timur baru 30%, tapi kan bisa seperti Jokowi 60% misalnya. Nah, sehingga dia harus cari cawapres yang sebangun di basis Jokowi. Yang dia cari adalah orang yang merepresentasikan Jokowi. Begitu juga dengan Pak Prabowo, sudah punya basis, tapi juga ingin mengambil basis Jokowi. Tingkat kepuasan Pak Jokowi yang 70-80% cukup tinggi itu dicari di mana? Nah, carilah basis Jokowi, karena itu cawapresnya adalah merepresentasikan Jokowi. Tapi ada pilihan kedua bagi Ganjar, apakah dia akan mencari basis di luar yang dia masih lemah? Misalnya Banten kah, sebagian Sumatera, atau basisnya Prabowo Sandi di 2019 yang lalu. Maka dia perlu mencari wakil yang berusaha untuk memecah basis lawan. Tapi apakah itu belum tentu. Nah, menurut saya itu pilihan. Silakan bagi Ganjar memilih yang mana. Apakah dia akan memaksimalkan basis Jokowi yang masih separuh pemilih Jokowi belum memilih Ganjar, dia harus cari orang yang merepresentasikan Jokowi, pemilih dia akan semakin solid, setuju, dan bisa maksimalkan. Atau mencoba basis di luarnya. Pak Prabowo kan sudah punya basis, kebalikannya Ganjar. Yang perlu dicari Prabowo adalah basis yang di luar basis Pak Prabowo di 2019 yang lalu. Karena ada kedekatan dengan Pak Jokowi, ya sebenarnya Prabowo dan Ganjar ini berebut basis Jokowi sebenarnya, kalau saya baca. Kalau mau tepat mengambil, Ganjar belum maksimal mengambil sana, lebih mudah mengambilnya karena dia mengambil ceruk Jokowi juga. Prabowo bisa melebar mengambil ke sana. Itu dari sisi pemilih.
tinggal di mana. Dan namanya kita sudah tahu kalau misalnya Ganjar, kalau dia ingin memaksimalkan orang seperti Erick Thohir yang representasikan dekat dengan Jokowi jadi pertimbangan, termasuk mungkin Kofifa, Pak Mahfud. Tapi kalau ingin mencoba di luar basis Jokowi atau yang berseberangan 2019, ada nama Sandiaga Uno. Tinggal kalkulasinya mana yang lebih menguntungkan. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo misalnya, apakah tadi pertanyaan Tessa ya yang di awal Ridwan Kamil dan Erlangga. Gimana dengan Pak Prabowo? Kalau Ganjar tadi sudah terjawab, tapi sore ini kita akan fokus coba dengan menjawab pertanyaan Prabowo tetap capres, siapa cawapresnya gitu ya. Sebelum kita bedah, kita harus simak dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ke Mas Hanta, tapi paling tidak begini Mas Hanta, kalau kita melihat dari sosok Prabowo Subianto, artinya siapa cawapres yang paling tepat mendampingi Prabowo Subianto? Saya kira tidak langsung ke nama ya. Paling penting itu Pak Prabowo kan pengen menang. Saya punya analisa beberapa. Satu, berbeda dengan kalau kita bicara Ganjar dan Anies. Hari ini Prabowo. Pak Prabowo itu basisnya sudah terbelah dengan Anies Baswedan. Satu. Sisi yang lain, Prabowo itu punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Basis Jokowi menjadi tempat potensial yang harus disasar oleh Prabowo. Sementara basis Jokowi belum sepenuhnya ke Ganjar Pranowo. Jadi prioritas bagi Prabowo adalah bukan mengambil basis dia lagi, karena basis dia sudah stabil, perolehan Pak Prabowo itu pemilih lamanya sudah di sana. Yang di Anies nggak mungkin lagi diambil, berat untuk diambil, kecuali Anies nggak maju. Nah karena itu basis Prabowo, ada pemilih Jokowi yang tidak memilih Ganjar. Nah disitulah yang harus dicari oleh Prabowo. Saya kira untuk menjadi faktor kemenangan bagi Prabowo harus menyasar itu satu. Yang kedua, dari sisi kewilayahan, cawapres yang harus melengkapi Pak, berarti tadi basis Jokowi yang cawapresnya Pak Prabowo harus cari di sana. Yang kedua, cawapres yang wilayahnya bukan wilayah Pak Jokowi lagi, wilayah Prabowo lagi. Misalnya, Jawa Barat itu basisnya Prabowo, meskipun mulai terbelah dengan Anies. Jakarta juga lumayan. Banten beliau kuat. Jadi wakilnya bukan kuat Banten di Jabar menurut saya. Betul, dalam konteks ini Ridwan Kamil lebih tinggi daripada Erlangga. Tapi bagi Prabowo, menurut saya ya, tidak butuh Ridwan Kamil. Karena variabel capres lebih penting bagi cawapres kalau dibandingkan bagi seorang pemilih. Sementara Prabowo sudah kuat di wilayah Jawa Barat. Tidak membutuhkan figur Ridwan Kamil yang berbasis di Jawa Barat. Lebih membutuhkan Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Sumatera atau Indonesia Timur yang basis Jokowi. Itu yang kedua dari sisi kekuatan geografis yang harus dipertimbangkan Prabowo cawapres, cari dari sana. Yang ketiga, kalau Ganjar butuh nasionalis religius, Prabowo tidak begitu. Karena basis religius Prabowo di 2019 itu kan memang main di kanan spektrum ideologinya. Basis muslimnya relatif kuat Islamisnya. Karena itu dibutuhkan, mungkin kalau kita ingin masuk ke wilayah sana, lebih dalam lagi Prabowo. Yang punya ikatan, jejaring dengan NU. Itu bisa dipertimbangkan jika Pak Prabowo menang. Ini sekaligus masukan ke Pak Doli nih, kalau Pak Doli gabung ke Pak Prabowo ya, kita nggak tahu dinamika ke depan. Nah, variabel 3 ini, menurut saya penting bagi Prabowo untuk memenangkan di fase winning the election, untuk memenangkan pertarungan. Cari cawapres yang basis Jokowi, yang kedua non-basis Prabowo di wilayah geografis selain dia kuat di 2019, dan ketiga tadi itu ada keikatan dengan NU. Tidak harus orang NU, tapi basis NU dia punya basis di sana. Jadi variabel elektabilitas saya kira akan menjadi variabel penting cawapres siapapun, apalagi Pak Prabowo. Yang kedua, variabel akseptabilitas si cawapres, Tisa. Akseptabilitas tingkat penerimaan kepada si capresnya, Prabowo dalam hal ini, penerimaan partai-partai koalisi seperti Pak Doli katakan tadi, dan penerimaan akseptabilitas terhadap kingmaker. Apakah Pak Jokowi misalnya menjadi bagian dari Pak Prabowo. Satu lagi ya, topangan logistik. Nah, kalau ada cawapres punya kekuatan itu, dia akan menjadi cawapres primadona. Dengan komposisi yang saya sampaikan, orang seperti Sandi tidak dibutuhkan oleh Prabowo. Karena itulah Sandi memilih tepat juga keluar dari Gerindra, bukan ingin menjadi wakil Prabowo, tapi berusaha untuk menjadi cawapres yang lain. Nah, ini yang saya kira menjadi dinamika yang cukup kencang setelah ini adalah penentuan cawapres. Tapi, Tisa, sekarang ini fokus saja ke capres dulu. Anies kan bisa capres, cawapresnya belum sampai sekarang. Ganjar juga sudah capres, cawapresnya belum. Nah, saya kira pertemuan hari ini yang kita lihat dengan PAN, Pak Prabowo kemarin beberapa hari yang lalu, kemudian dengan Golkar, hari ini dengan tadi malam KIB ya, hari ini dengan Caimin, saya kira koalisi ini atau koalisi kebangsaan
atau istilahnya koalisi baru gabungan Kebangkitan Indonesia Raya dan KIB ini bergabung, fokus satu saja saya kira menentukan capres. Dan kalau bisa capres tidak sulit untuk memprediksinya, yaitu yang memiliki elektabilitas. Karena pusaran elektabilitas ternyata menjadi variabel yang paling determinan menentukan siapa capres di tiap poros. Ada Ganjar, ada Anies, jawabannya di sini sudah sangat jelas, yaitu Prabowo Subianto akan menjadi capres poros ketiga kalau kejadian. Tinggal nanti menentukan cawapresnya di 3 poros ini. Oke, sepakat harus tentukan capresnya dulu. Tapi cawapres ini juga sangat penting sekali karena berkaitan dengan suasana kebatinan nanti para pemilih, begitu ya, Mas Hantayuda. Ya. Nah, kalau dari kriteria Mas Hantayuda sebutkan tadi, kalau saya melihat dengan hasil survei yang dirilis oleh Poll Tracking hari ini, dari nama-nama itu ada misalkan Mahfud MD 7,8%, Kofifa Indar Parawansa 6,8%, Muhaimin Iskandar 3,0%, begitu elektabilitasnya. Misalkan kita mengkerucut harus ada kaitannya dengan NU atau mungkin punya kedekatan dengan NU. Di mana sih ataupun siapa sih di antara 3 nama itu memungkinkan? Kalau mungkin udah Sandiaga Uno udah kita skip dulu karena pasti sudah bergabung, sudah keluar dari Gerindra, maksudnya demikian. Ya, itulah dilemanya. Ada satu sisi ketertarikan atau ketersambungan dengan NU, tapi ada faktor atau variabel elektabilitas. Kita bisa cawapres misalnya dari sisi partai. Yang punya boarding pass yang paling berhak itu kan Pak Erlangga sekarang. Setelah PDIP, Gerindra, PDIP udah capres, Gerindra cawapres. Yang punya kursi ketiga kan di DPR itu Golkar. Pak Erlangga yang paling berhak. Kemudian Caimin, karena Nasdem sudah Anies. Golkar dan PKB itu partai yang paling banyak kursinya setelah para capres. Mereka paling berhak secara kursi. Tapi bukan ini yang dibutuhkan oleh Ganjar, oleh Prabowo, oleh Anies. Yang dibutuhkan topokan elektabilitas. Ini tantangannya. Meskipun mereka merepresentasikan dari sisi partai. Nah, pertanyaan saat ini bagus juga soal NU. Bukan sekedar NU juga. Kalau mengejar-ngejar misalnya ada nama Bu Kofifa, betul tadi jadi alternatif. Tapi Bu Kofifa juga elektabilitas sudah dipertimbangkan pertumbuhannya seperti apa. Betul punya ketersambungan bagian dari NU dalam persepsi publik. Jadi saya kira harus ada titik temu yang memiliki potensi elektabilitas masih 9 sampai 10 bulan. Apakah ada pertumbuhan orang-orang seperti Pak Mahfud MD, kemudian Ibu Kofifa, atau siapa yang punya keterkaitan dengan NU, itu mesti punya waktu. Kita bisa menyimpulkan sekarang. Meskipun sudah bergerak banyak seperti Caimin ya, elektabilitas tidak terlalu tinggi. Nah, ini satu sisi. Sisi yang lain ada elektabilitas yang meskipun tidak tinggi banget, tapi 2 digit di survei kita bisa dibandingkan juga dengan bulan-bulan sebelumnya yang 3 besar itu, top 3 itu yang disebutkan Pak Jokowi namanya. Yaitu Erik, Sandi, dan Ridwan Kamil. Nah, persoalannya mereka ini apakah punya boarding pass yang kuat untuk menawarkan itu titik temunya. Tapi yang dilakukan misalnya Sandi dan Erik saja, ini kan berusaha punya bagian dari kelompok religius, tapi ketersambung. Kenapa Sandi memilih P3? Karena P3 adalah partainya basis NU, ingin disambungkan bagian dari NU. Pak Erick Thohir, kita tahu Erick Thohir juga sangat dekat dengan struktur NU, sudah menjadi bagian Banser, dan upayanya juga untuk mengirimkan persepsi bahwa Erick Thohir juga NU, punya basis di NU. Kemudian Sandi ingin membangun itu. Nah, saya kira ini yang menjadi PR bagi Pak Prabowo adalah mencari calon wakil presiden punya elektabilitas itu nomor 1, paling determinan menurut saya variabelnya. Kedua, dia diterima oleh partai-partai, kata Bang Doli tadi. Oleh kingmaker, itu penting juga akseptabilitas. Oleh si capresnya, dia bawa logistik juga, oke, itu plusnya. Kalau bisa dia didukung oleh NU. Paling penting itu didukung oleh basis pemilih NU. Basis pemilih baik kultural maupun struktural. Ini yang tidak bisa dipisahkan tentunya dari dinamika politik elektoral kita.